Yang pasti pada saat mereka belajar di rumah ya kurang bersosialisasi ya gitu. Jadi ya yang dihadapi kan laptop atau handphone gitu. Jadi anak-anak nggak terlalu fokus gitu untuk belajar dan memang mengarahkannya agak lebih berat gitu dibanding mungkin kalau di sekolah ya ada guru. Itu juga PR untuk kita orang tua. Jadinya ya kita harus sebagai pengganti guru gitu di rumah. Kebetulan dulu saya kerja, tapi sekarang setelah pandemi kebetulan pas resign dari kantor gitu. Jadi bersyukurlah masih bisa mendampingi anak-anak di rumah gitu. Tapi ya memang sama aja ya. Jadi pada saat di rumah kita ada pekerjaan-pekerjaan biasalah ibu rumah tangga di rumah. Nah, kalau misalkan anak lagi belajar online kan kita tinggal sedikit tiba-tiba mereka kok tiba-tiba ada di luar nggak di depan laptop gitu. Nah akhirnya kan kita ya nggak bisa melewatkan pengawasan gitu, tetap harus dilihatin apakah mereka memang tetap fokus di depan laptop atau lagi ngerjain yang lain gitu. Jadi ya memang nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Ya untuk saya ya kalau saya perhatikan dari metode online dan offline ini di sekolah itu ya pertama memang kalau teknologi itu kan pasti selalu berkembang, tapi teknologi itu adalah sebagai penunjang pendidikan gitu ya. Sebenarnya memang kalau menurut saya idealnya ya memang pendidikan itu juga ada di sekolah karena dia ketemu teman gitu kan, ada jiwa kompetisi gitu, ada sosialisasinya jalan. Kalau di rumah akhirnya ya gimana ya mereka itu jadinya ya nggak bersosialisasi, nggak ketemu sama temen gitu. Dan ngobrol di ini kan beda ya gitu. Dengan guru pun ya beda. Jadi nggak terlalu dekat gitu interaksinya dengan teman, dengan guru gitu. Dan di rumah dibanding dengan guru anak-anak dari dulu sampai sekarang gitu dengan orang tua dibanding guru kalau namanya belajar sih kalau saya perhatikan mereka kayak lebih nurut kalau gurunya ngomong daripada dengan orang tua gitu karena orang tua ngebantah gitu ya tapi mungkin dengan gurunya bisa lebih nurut gitu tapi sekarang ya tantangan gitu jadi gimana supaya kita itu lebih sabar sama seperti ya pengganti guru lah gitu itu sih bedanya. Kalau harapan saya ke depannya ya memang kalau pandemi ini berakhir ya saya berharap memang anak-anak bisa kembali ke sekolah, kembali normal, tapi teknologi itu memang adalah sesuatu yang memang mereka harus bisa gitu, tetap. Jadi walaupun di sekolah belajar, ketemu, tetap teknologi itu akan mengikuti perkembangan pelajaran dan perkembangan zaman untuk mereka. Ya kalau misalkan untuk masalah megang gadget gitu ya. Pertama kalau memang dalam masa pelajaran sekolah ya mau nggak mau mereka memang harus megang gadget. Pasti akan sekarang lebih lama dibanding mereka sekolah megang gadgetnya. Karena kadang-kadang tugasnya walaupun ada laptop atau ada PC tetap handphone itu sebagai alat komunikasi juga karena tugasnya kadang di WA juga gitu ya. Kan anak saya kebetulan ada 2 dan sekolahnya beda. Nah 2 sekolah yang berbeda ini mempunyai metode belajar yang berbeda walaupun sama-sama online gitu. Nah memang nggak bisa dihindari lah gitu mereka megang gadget seharian. Paling setelah itu kita alihkan misalkan ya suruh mereka baca buku gitu. Atau suruh mereka menggambar atau ya melakukan hal yang lain gitu. Atau kebetulan ada binatang peliharaan main dulu lah gitu sama binatang peliharaan sama anjing atau sama kucing kami gitu. Jadi itu salah satunya untuk menyiasati lah gitu. Itu banget, karena kebanyakan mereka sekarang nonton TV kabel, itu kebanyakan juga dalam bahasa Inggris gitu. Jadi otomatis gitu, mereka akhirnya lebih familiar dengan bahasa Inggris, bahasa asing dibanding bahasa Indonesia gitu. Kadang-kadang saya juga kalau mendampingi mereka belajar tuh suka bingung untuk anak saya yang kelas 3 itu suka ngomong gini, mama pengalaman itu apa sih gitu, mama seksama itu apa sih gitu. Saya bingung, aduh saya jadi penterjemah bahasa Indonesia gitu kan. Kadang akhirnya saya terjemahkan ke bahasa Inggris kadang gitu ya. Mungkin karena mereka sekarang bisa memilih karena teknologi yang mereka tonton itu gitu.
Dan memang terus terang di negara kita ini kan agak kekurangan media-media anak-anak yang berbahasa Indonesia gitu. Jadi kebanyakan film-film pun yang menarik itu kebanyakan bahasa asing gitu kan. Kalau nggak Korea, kalau nggak Inggris gitu. Jadi otomatis gitu. Anak saya udah mulai tertarik bahasa Korea juga sekarang gitu kan. Ya itu nggak bisa dihindari sih gitu.